Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada komentar dari Kak Randi Anggara. Mulai sekarang stop bayar SPayLater karena SPayLater akan menjerat Anda. Oke, jadi ini adalah pendapat dari beliau karena ya ada beberapa video kemarin yang ketika saya membahas tentang SPayLater teman-teman. Jadi memang benar sih sebenarnya kalau SPayLater menjerat kita dan mungkin kita bisa galbay di sana, ini sebenarnya ada benernya juga. Di mana ketika kita itu tidak punya uang, tidak ada uang, SPayLater menjadi solusi yang terbaik untuk kita bisa beli sesuatu. Ya, kenapa? Karena sangat mudah. Cuman orang tidak memikirkan dampaknya. Dari segi bunganya, dari sisi bisa bayarnya atau tidak, nah orang akan cenderung seperti itu. Nah, ini berbanding lurus juga dengan tingkat jumlah nasabahnya. Kita bahasakan nasabah aja ya untuk orang-orang yang sekarang menggunakan SPayLater di mana mereka ini banyak juga karena banyak yang pakai, tentunya banyak juga yang galbay teman-teman. Karena banyak yang galbay, terus kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, apakah aman kita galbay di SPayLater atau SPinjam? Nah, karena ya banyak banget orang yang terjebak hutang di SPayLater dan SPinjam, yuk mari kita akan bahas di video kali ini. Jadi gini, SPayLater dan SPinjam itu merupakan aplikasi pinjaman online atau bisa dibilang paylater juga, yaitu SPayLaternya, pinjaman online yaitu SPinjamnya yang legal, di mana sudah terdaftar di OJK, diawasi oleh OJK, dan harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Nah, sekarang apakah aman kita galbay di SPayLater atau SPinjam? Jawabannya 100% aman. Karena apa? Karena mereka pinjol legal, di mana sudah ada aturan yang berlaku. Aturannya apa sih? Ya kalau tidak bisa bayar, nasabah akan masuk ke daftar blacklist atau slik OJK-nya akan buruk gitu ya. Status kreditnya adalah kredit macet. Nah, itu adalah resiko terberatnya. Nah, apakah sanksi secara hukum tidak ada? Jujur, kalau pihak SPayLater dan SPinjam tidak menggugat secara perdata, maka ya tidak akan pernah ada masalah di hukum. Ya, karena sudah ada ketetapan dan keaturan bahwa ya kalau tidak bisa bayar, ini urusannya perdata, akan dibawa ke jalur perdata, dibawa ke persidangan perdata. Tapi nyatanya sampai sekarang masih belum ada sidang perdata. Sampai sekarang nyatanya masih banyak nasabah-nasabah galbay yang mungkin masih aman-aman aja di luar sana. Ya, konsekuensinya adalah ya kalian kalau sudah masuk slik OJK tidak akan bisa mengajukan pinjaman di tempat manapun. Tidak akan bisa mengajukan KPR rumah, tidak akan bisa mengajukan kredit mobil dan seterusnya jika memang lembaga tersebut masih mengikuti kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku. Karena terkadang ya teman-teman ya, terkadang banyak justru yang tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku itu banyak banget. Sehingga apa? Sehingga ya orang yang udah galbay di tempat A, masih bisa pinjam di tempat B. Yang mana tempat B galbay juga. Nah, ini yang salah sebenarnya siapa? Si pinjolnya kah? Lembaga tersebut kah? Atau slik OJK-nya kah? Nah, karena ya memang pinjol-pinjol butuh yang namanya nasabah untuk bisa hidup, untuk perusahaannya bisa tetap jalan, ya mereka harus memberikan pinjaman-pinjaman terus. Ya, kalau semua masyarakat Indonesia mayoritas slik OJK-nya jelek, bingung mereka. Jadi target customer mereka itu, target nasabah mereka itu semakin menyempit teman-teman. Nah, itulah kenapa ya kita bisa tahu banyak orang-orang yang bisa tiba-tiba galbay SPayLater dalam nominal besar, padahal mereka juga secara finansial masih belum mumpuni tapi bisa mendapatkan limit besar, ya karena hal seperti itulah. Nah, sekarang apakah kalau kita tidak bisa membayar SPayLater dan SPinjam itu bisa lunas sendiri, bisa lunas otomatis? Menurut saya 50-50. Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak. Kenapa bisanya? Karena di dalam perjanjian di SPayLater atau SPinjam, saya lupa tepatnya di mana, ada klausul yang menyatakan bahwa ada asuransi yang akan menggantikan pembiayaan yang gagal. Tapi pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yang mana itu tidak di-sharing kepada kita, tidak diinformasikan dan tidak disosialisasikan kepada kita. Karena kalau mereka mensosialisasikan, ya para nasabah akan ngakal-ngakalin. Misal ada klausul di dalam asuransi tersebut, kalau nasabah udah galbay lebih dari 1 tahun, maka pihak asuransi akan mengganti hutang pokoknya. Nah, nanti ujung-ujungnya nasabah akan melakukan galbay 1 tahun semua nih. Sengaja mereka biar diganti nih untuk biaya pokoknya dan tinggal bayar dendanya aja. Nah, mereka nggak pernah men-share cara-cara seperti itu. Mereka tidak pernah share bagaimana cara kerjanya. Tujuannya apa? Ya simple. Tujuannya adalah agar ya orang bayar gitu ya. Orang nggak lepas dari tanggung jawabnya. Cuman sekali lagi,
Untuk masalah DC, lapangan dari SP Letter atau SP Pinjam, saya rasa masih berada di Jabodetabek saja. Untuk kota-kota lain, harusnya sih masih belum terlalu ada ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan ada DC lapangan dari SP Letter atau SP Pinjam yang akan datang menagih ke rumah teman-teman. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman tidak perlu takut lagi. Kalau teman-teman merasa gundah, teman-teman merasa stres hanya karena ditagih-tagih terus oleh SP Letter, tetap tenang, abaikan aja, cuekin aja. Solusinya apa? Untuk menenangkan pikiran kalian mungkin diperlukan spiritualitas atau diperlukan istilahnya kecerdasan emosional yang tinggi bagi kalian. Nah, untuk bisa memperoleh semua itu, cara tercepat yang bisa saya bagikan kepada kalian adalah dengan melakukan ibadah serajin-rajinnya, zikir setiap hari, solawat setiap hari. Untuk teman-teman yang muslim terutama, jangan lupa sholat tahajudnya, jangan lupa sholat duhanya, karena itu semua bisa jadi petunjuk bagi kalian untuk bisa lepas dari jeratan hutang, SP Letter dan juga SP Pinjam. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.